Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Di video ini kita akan kajian kitab, temanya tentang siapa yang lebih utama dijadikan imam sholat. Apakah yang lebih banyak hafalan Qur'annya atau yang lebih berilmu? Inilah tema yang akan kita bahas di video ini. Kita mulai, silakan disimak baik-baik. Fadhahaba jumhurul fuqaha'i, mayoritas ulama berpendapat, wahumul hanafiyyatu wal malikiyatu wasyafi'iyatu fil asahhi indahum, yaitu mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, ila annal afqaha ay al-a'lama bil ahkam syar'iyyati awla bil imamati fis salati minal aqra'i wa in kana hafidhan li jami'il qur'ani. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling afqah, yang paling berilmulah yang paling utama dijadikan imam sholat dibanding yang paling banyak hafalan Qur'annya, walaupun sudah hafal 30 juz. Jadi menurut mayoritas ulama, yang paling utama dijadikan imam adalah yang paling berilmu, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wadzalika idza kana al-afqahu yahfadhu ma tajuzu bihi sholatu minal Qur'ani. Dengan catatan yang paling afqah tadi, yang paling berilmu itu juga harus memiliki hafalan Qur'an yang wajib, sehingga sholat mereka sah. Hafalan Quran yang wajib misalnya surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Jadi walaupun dikatakan yang paling utama dijadikan imam adalah yang paling berilmu, dia juga harus memiliki hafalan Quran, minimal surah Al-Fatihah ditambah surah-surah pendek lainnya untuk dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah. Oke, kita lanjut. Li'annal hajata ilal fiqhi ahammu. Karena kebutuhan orang yang sholat atau yang mengimami sholat kepada ilmu itu lebih penting dibanding kepada hafalan Quran yang banyak. Nah, itu alasannya kenapa orang berilmu, orang yang paling berilmu lebih diutamakan dijadikan sholat. Karena ilmu lebih dibutuhkan daripada hafalan yang banyak. Catat, yang banyak, bukan hafalan saja. Oke, lanjut. Liqaunil wajibi minal Qur'ani fis sholati mahsuron. Karena hafalan yang dibutuhkan, hafalan Quran yang dibutuhkan pada sholat itu sangat terbatas. Hanya surah Al-Fatihah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Terbatas. Wal hawadithi fiha la tanhasiru. Sedangkan kejadian-kejadian yang bisa saja terjadi pada sholat itu tidak terbatas. Fayaftakiru ilal ilmi, maka butuh ilmu. Butuh ilmu untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu masalah ketika sholat. Liyatamakkana bihi min tadaruki ma'asa ayya'rido fiha minal awaridil mukhtalifati. Kenapa orang yang paling berilmu lebih utama dijadikan imam? Karena supaya orang yang berilmu itu bisa mengatasi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang jarang terjadi ketika sholat. Apabila itu terjadi, dia bisa mengatasinya sesuai ilmu yang dia pelajari. Itu alasannya kenapa ulama berpendapat bahwa orang yang berilmulah, yang paling berilmulah yang paling utama dijadikan sholat, bukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena kalau banyak hafalan Quran, kalau dia belum banyak belajar, belum banyak ilmunya, dia baru hanya menghafal Al-Quran. Kalau terjadi dalam sholat hal-hal yang di luar dugaan, dia bisa jadi tidak bisa mengatasinya. Berbeda dengan orang yang sudah berilmu, yang paling berilmu.
dia hafal surah Al-Fatihah, hafal beberapa surah yang lain, surah-surah pendek. Kemudian dia memiliki banyak ilmu, dialah yang paling berilmu. Apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan, dia bisa mengatasinya karena sudah berilmu, sudah lebih banyak ilmunya dibanding yang lain. Itulah alasannya kenapa orang yang berilmu, yang paling berilmu lah yang paling utama dijadikan sholat. Jadi saran kepada yang kawan-kawan yang sudah banyak hafalan Qur'annya, harus dibarengi dengan mempelajari ahkam, mempelajari fikih, supaya dapat dua kemuliaan, dapat kemuliaan banyak hafalan Quran plus dapat kemuliaan menjadi orang yang paling berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.